kisah cinta yang ditunggu-tunggu. Dan alon merkosa daraku sopo. Hai guys, wake up. It's time for Sarigap. Wow, My weekend is complete. alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas kembali apa yang terjadi, best moment, next on, teori, apapun itu tentang Hometown Cha-Cha-Cha episode 9 dan 10. di Se-Review. Kita masuk ke episode 9. Best momennya waktu Dusik dan bapaknya Hyejin duduk di luar, terus mereka deep talk di situ. Oh. Ternyata bapaknya Hyejin bukan gak suka dengan Dusik karena dia yatim piatu, tapi karena bapaknya Hyejin berharap Hyejin bisa punya keluarga besar. Karena sejak kecil selalu sendirian. Bapaknya mabuk-mabukan aja, Hyejin nyediain semua peralatannya sendirian. Jadi pengen Hyejin dapat banyak cinta lah dari keluarga. Sedih gak sih ngeliatin si Hyejin kecil itu masukin tas sendirian? Iya, dia dewa. Kalau kata bapaknya dia dewasa sebelum saatnya. Iya, karena lu mabok-mabokan. Lu sih. Alkohol lagi dong. Alkohol. Kamu jahat tapi enak. Jangan out frame. Itu lucu juga yang waktu si Dusik nge-SMS, terus semuanya langsung berdiri. Oh iya. Dokter, cocok sekali dengan Ini Gungcol sama Yung siapa gitu. Tawanya terpaksa lah. Si Hyejin sama Dusik kayak Ada apa nih? buruk sekali. Iya, si Oyun masih Sempatnya malah itu apa namanya promosi. Kasih ya. Tapi promo posternya kebalik. Kenapa sih ini orang-orang? Terus ini pas yang mereka udah pergi gitu kan, terus bapaknya mikir kok mereka tahu kalau kita orang tuanya Hyejin. Terus saya jadi kayak, ayo kita makan aja gitu. Itu best momennya Kalau lu Ki apa Ki? Best moment gue di episode 9 itu udah agak kasar sih sebenarnya. Itu di saat pas bapaknya sama ibunya Hyejin mau pulang di parkiran mobil, itu kan si bapaknya manggil Dusik sini gitu buat ke arahnya bapaknya kan. Ternyata dia dari senyum-senyum udah ketawa-ketawa, sumringnya ternyata bapaknya langsung, aku nggak suka cara ngomongmu ya Sekia, dikatain tuh langsung, dan Dusik langsung ya Kok tiba-tiba ada apa ini gitu? Apakah dia marah sama gue? Apa kenapa? Padahal gua kira bapaknya akan membisikkan sesuatu yang menyentuh hati, yang manis ya gitu kan. Apa? Gua restuin lu gitu Iya, kan. Tentang jadian gitu kan. Allah, ngatain. Lo Nay apa Nay? Best moment lo Nay? Ini sih yang di ending, mendekati ending. Ada apa di ending? Pas Dusik datang ke funeral, Pemakaman. ya. Dan terus ternyata dia merasa di situ bahwa dia tuh adalah pembawa kematian bagi orang-orang yang di sekitar dicintainya. dia, iya. Sedih. Tuh, sedih banget. Termasuk kakeknya dan juga salah satu orang yang kita nggak tahu identitasnya siapa. Terus juga di pemakaman itu juga kan yang bikin sedihnya tuh ada yang ibu-ibu yang pemakaman kakeknya, yang mulutnya sih jahat banget sih itu. Julid lu. Itu kayak yang bikin sampai sekarang Dusik kayak gitu jadinya kan kata-kata itu. Secara nggak langsung sih dia ngomongnya kayak ya ampun kasihan ya udah nggak ada orang tua, ditinggal kakek. Terus abis itu kayaknya orang-orang yang deket sama dia bakal meninggal terus semua. deh kayak gitu. Kayak kutukan lah dianggapnya istilahnya. Iya. So hati-hati kalau ngomong ya. Mulutmu harimau. Nih quote satu. Mulutmu Percayalah. harimau. Apalagi? Udah. Percayalah omonganmu dapat mengubah hidup seseorang. Yo. Nice. Kalau menurut gue best momennya adalah ketika si Uncol dan juga Mison. Saat itu si Mison ini mencoba untuk kayak ya udahlah kayaknya gue emang beneran suka deh sama si Uncol. Coba deh gue luapkan perasaan suka gue, tapi ternyata hidup tidak seindah yang dibayangkan Mison guys. Cintanya ditolak. Siapa namanya Sunbae, Sung Hyun itu formally introduce himself to orang tuanya Hyejin. Iya. Bentar, ada saat di mana bapak Hyejin ngeliatin gue. Oh iya. Ngeliatin gue tinggal satu kan. sambil ngomong terus dia mau ngambil, diambil duluan. Iya, tiba-tiba Dusik ngambil aja dia. Udah gitu dia ngomong, kenapa sih orang-orang suka nyisain satu? Bapaknya langsung ngeliatin Dusik. Dan akhirnya episode 9 ditutup dengan Telepon. Iya, teleponnya si Sunbae. Siapa tadi? Si Hyejin itu nerima telepon dari Sunbae-nya. Katanya kalau misalnya dia balik lagi ke Gongjin, si Hyejin harus janji buat nemuin si Sunbae-nya ini. Lagi teleponan ngeliat Ngeliat lampu. Kenapa ini lampu udah nyala? Ingatnya Gitu. Dusik. Iya.
Terus si Sun Bae-nya secara langsung puter balik ke Gongjin. Beda sama puter baliknya Gi-hun di Squid Game yang bikin emosi. Nggak jauh beda. Kalau yang ini agak cukup Agak bikin cukup seneng. kasihan sih, tapi Masuk di episode 10 guys. dimulai dengan Bismillah. Enggak. Sorry. Dimulai ketika si Hyejin ini baru pulang teleponan, terus tiba-tiba dia Nutup masuk ke pintu. rumah, pintunya nggak ketutup sempurna. dan masuklah penjahat yang selama ini kita lihat di episode berapa tuh? 45 lah kayaknya ya, Yang gue lupa. mencuri dalamannya Namsuk. Mencuri dalam Chohi juga. Oh iya, menculik Chohi juga. Ketika lagi tertekan tiba-tiba pi 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 pi. Ada yang dateng deh. Tiba-tiba nongol loh. Ngukulin si kriminal ini. Itu kayaknya kalau misalnya di nomor darurat kan ada gitu. Tanpa mencet nomor darurat di dalam hatinya Hyejin langsung kayak Hyejin ceng dusik aja langsung. Dusik datang gitu. Mari kita masuk ke best Best moment. moment. Apa Nay? Best moment lo Nay? Pas ini, pas Hyejin sama Mison ke Seoul. Oh iya. Terus pas mereka makan, malah Hyejin ini ingetnya Gongjin. Gongjin. mulu. Terus akhirnya dia pulang. Iya, Dengan hujan-hujanan ada- dulu. Iya, hujan-hujanan dulu. Kepikiran sama Dusi. Kepikiran Dusi. Pas hujan-hujanan juga keinget momen sama Dusi. Iya. Ya, hujan-hujanan Dusi. Gemes. Ini si Hyejin pakai baju kuning bunga-bunga gitu. Iya. Cantik ya. Cantik. Kalau gua kayaknya waduh udah Pakai baju beda, kuning, beda, bunga-bunga di pinggir jalan Jakarta tuh langsung. Hati-hati, dinas pertamanan akan menyerangmu. Yang si Hyejin abis kriminal itu kan dia mau ngomong nginep di rumah Dusi kan. Lama-lama ketagihan loh nginep di rumah Dusi tuh. Dia pengen nginep terus tuh anak Dusinya. Terus yang akhirnya si Hyejin harus tidur di kamar Dusi. Ternyata banyak yang gangguin. Pertama angin tuh jendela kan. Ngumpet di belakangnya Dusi. Lucu sih. Terus akhirnya dia tiduran lagi, ada anjing ngomong, oh, gitu kan. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi tidur di situ gara-gara Jangan tarik-tarik ini mah. Jadi kriminal kalau kayak gini. Kalau Dusi kan dia Iya. cantik gitu. Iya. Kita kan barbar. Yang juga best momennya adalah ketika malam itu, menurutku malam itu tuh malam penuh bintang. Malam penuh cinta. Karena mereka sharing selimut, guys. ujung-ujungnya jadi ujungnya di Hyejin, ujungnya muter ke Dusi. Nah, besoknya pas bangun pagi, warga Gongjin lagi seperti biasa kayak Hyejin, lu kenapa? Iya. Pada perhatian semua ke Iya. Hyejin. Nah, si Namsuk bibir ini ya, lambe turahnya Kok Gongjin. bisa si Dusi Kok ada kalian- di rumah di situ? Kok kalian bareng sih? Iya. Emang kalian Kok malam bisa tidur di mana? pas gitu kan Menghabiskan katanya. malam bersama. Tanyanya gitu. Mereka makan kepiting bareng untuk peringatan hari kematian kakeknya. Terus dia bilang kan butuh cinta yang banyak Iya, bagi seseorang aduh, itu tadi selain gua mau ngomong kepiting lagi. dan juga udang. Iya, terus kayak langsung diam terus langsung takut Ah, semuanya. Iya, terus si Dusinya juga kayak Oke, yang awkwardnya itu yang pengen gue omongin. Awkwardnya tuh kayak awkward banget, kayaknya butuh 4 minggu buat sembuh. Apa? kita makan lagi. Terus Hyejin saking malunya dia nggak mau diantar pulang. Iya, karena terbunuh. Nah, kita lupa bahas itu ketika dia pulang, dia diajakin ketemu sama si Song Hyun. Sama Ternyata Sanbei. si Song Hyun juga nyatain cintanya di situ kan. Gue sedih sama Iya, Sanbei-nya. kasihan banget He sih. deserve better. Dan iya. Kayaknya sama nih. Kayaknya sama. Writernya suka dong sama Iya. Sanbei. Benar. Ketika si Hwajong itu akhirnya Akhirnya mencoba mencoba. ngajak Chokwi lagi untuk temenan Oh, sama iya. dia. Sama dia. Dan gua rasa emang yang party poopernya nih si Yonggu dah. Iya. Jonggu itu bener-bener ceroboh banget ya. Dia ada kan yang kayak kalian aja makan tuh. Udah mah jatuh dari kamar mandi. Kita baru tahu ternyata si Yonggu aja nggak tahu alasan kenapa Iya. Hwajong Nyerahin mencerai. dia. Minta cerai. Taunya karena kaos kaki kotor. Iya. Tapi terus si siapa si namanya? Hwajongnya kayak ngomong biarkan kamu hidup dalam Ketidaktahuan. Ini gue bingung banget sih kenapa Ini apakah nggak Hwajong dijawab-jawab. sakit Iya. apa-apa ya. Ada momen lagi nih yang pas di kafe Oh Hyun. yang pas si Mison Gue pikir lo mau ngebahas Iya, dia puisinya. Puisinya sih. itu dia yang Puisinya sih. itu episode 9 kan. Oh itu episode 9 gue kayak gue. Jadi Dia si ditolak kan. si Namsuknya bilang kayak cemilan kurang enak nih kalau gak ada gosip.
Itu gila sih. Tiba-tiba si Ojin langsung bilang, ini gosip nih. Sumbernya enggak, sumber gosipnya. Dateng langsung. Kayak emang Cafe Ohyun ini jadi tempat penolakan gitu kan. Sedih. Karena ada satu couple lagi yang akhirnya mereka nggak jadi jadian. Itu si Mison sama si Eunchol. Dan gua rasa tuh sebenarnya Eunchol mau nyatain cintanya. itu, gua mikirnya gitu. Kan karena mau ngomong kan, tapi ternyata terus dia juga bilang, oh aku juga mau ngomong gitu. Ya udah duluan gitu. Ladies first gitu kan. Ternyata yang mau diomongin kayak gitu. Akhirnya si Mison pengen ngelupain si Eunchol ini. Dia nggak mau Eunchol jadi nggak nyaman. Bisa Daripada gitu, nanti bisa. jadinya Eunchol kayak Jaga menjauhin jarak dia, gitu ya. Mending ya udah lu anggap aja kayak gue emang suka sama lu, tapi lu jangan mikir jauh-jauh, gue nggak harapin apapun dari lu. Gitu. Terus akhirnya ngomong di cafe ini. Si Misonnya yang mundur duluan kan. Iya. Gitu. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo. Oke. Gue inget stiker pentol mundur. Tahu nggak sih? Iya. Dan akhirnya si Haejin OTW ke Gongjin. Ini dia kisah cinta yang ditunggu-tunggu. Si Haejin enggak, dia datang ke rumahnya kosong kan. Iya. Datang ke rumahnya kosong terus Hong dia Panjang, nyari oh dia. ada di seberang rumahnya. Oh dia Hong Panjang. Terus keluar ada di seberang rumahnya terus nyamperin Hong Panjang. Belum. Kan baru Belum. Hong Ngomong Panjang. sesuatu. Gue mau ngomong sesuatu terus Tapi Hyejin berani banget ya. Parah. Kaget sih. Hong Panjang, Iya, terus iya. dia bilang, Hong Panjang gue pengen ngomong sesuatu. Apa? Cuayo. Nah, kalau dikata cuayo ini Terus si Dusik Nanti mau ngomong, mendebar, bro. Dusik mau ngomong, bibir langsung diginiin sama Haejin tuh kayak, aku juga mau. jadi pas dia ngomong gitu terus dicium dulu kan. Terus habis itu dia ngomong, gue juga kayaknya nggak bisa nih nahan lo. Lanjut cium apa dipikir pantai, bro. Ya Allah. Dan akhirnya mereka jadian. Kayak akhirnya Hyejin tidak perlu nyosor lagi guys. Setelah 2 kali dia nyosor terus akhirnya Dusik yang nyosor duluan. Wah senang, hatiku senang. Kita sudah mengakhiri Iya, Episode 10 ini cukup berbunga-bunga, menyenangkan bukan cukup, sekali. itu berbunga-bunga banget sih. Ntar tambahin bunga ya. Nah, kerjaan nih Ki. Kerjaan gua nambah aja. Wah, Nah, itu dia. api sekalian. Jadi ini bunga-bunga api. Enggak, emoji pentol. Emoji betul. Di sini di tengah nih. Love, Emoji love, betul. love, love. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga review kita yang sisa 3 episode lagi ini bisa Menghibur. menghibur kalian. Jangan lupa juga subscribe channelnya Sericap karena sudah mulai menjulang tinggi nih Sericap nih. Atau mungkin kan abis ini udah 3 minggu lagi nih kelar nih. Ada next next Nah. drama apa lagi nih yang mau kita Betul. Komen aja di bawah. Komen atau drama lama juga nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Komen aja. Komen aja di bawah. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga Like, share, dan support. dan Betul. follow Komen. semua yang ada di bawah ini nih. Go, see you next week. Sampai bertemu lagi. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida. Thank you guys. Bye-bye. Hilang. Jadi ini disclaimer, kita udah syuting tadi sampai episode 10 tiba-tiba audionya nggak ngerekam. Lupa.